Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilis Farlia, Unit 2 Pendidikan Geografi Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ketiga saya pada mata kuliah Geografi Politik, yaitu tentang kontestasi ruang dan negosiasi ruang. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Geografi Politik Pak Muhammad Aldilwan. Selanjutnya, seperti yang teman-teman lihat di sini, saya akan bahas tentang kontestasi ruang dan negosiasi ruang. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang kontestasi ruang dan negosiasi ruang. Nah, kontestasi ruang menurut Bourdieu, kontestasi ruang itu merupakan perjuangan untuk menguasai suatu arena atau suatu wilayah. Nah, arena tersebut mencerminkan keberagaman aktor yang berupaya menjalankan dominasi dengan mengubah atau melegitimasi tindakan mereka sebagai yang paling sah melalui berbagai bentuk modal yang mereka miliki. Itu disebut dengan kontestasi ruang menurut Bourdieu. Sedangkan negosiasi ruang itu adalah proses di mana dua atau lebih pihak berusaha mencapai kesepakatan yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Nah, sebagai salah satu metode penyelesaian konflik, negosiasi itu sering terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek kehidupan manusia, termasuk dalam transaksi ekonomi. Nah, proses ini melibatkan tawar-menawar untuk menemukan solusi yang tentunya menguntungkan kepada kedua belah pihak. Nah, keberhasilan negosiasi ini tentunya nanti sangat bergantung pada kesiapan dan strategi yang digunakan oleh masing-masing pihak yang memiliki pandangan atau kepentingan yang berbeda. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kontestasi ruang itu intinya adalah perebutan kekuasaan atau ruang dengan persaingan atau konflik. Nah, sedangkan negosiasi ruang itu adalah upaya mencapai kesepakatan melalui dialog maupun kompromi maupun kesepakatan. Itulah definisi atau perbedaan dari kontestasi ruang dan negosiasi ruang. Baik, selanjutnya adalah mengidentifikasi artikel ilmiah tentang negosiasi ruang. Jadi di sini saya mengambil dua artikel. Artikel yang pertama itu tentang perencanaan tata ruang laut, konflik, negosiasi, dan kontestasi kepentingan ekonomi politik lokal di Bangka Belitung. Kemudian artikel kedua itu strategi negosiasi dalam menyelesaikan konflik di Papua. Nah, nanti kedua artikel ini akan membahas fenomena negosiasi ruang dalam konteks yang berbeda, di mana pada kasus Bangka Belitung itu menunjukkan negosiasi yang berhasil, sedangkan pada kasus Papua itu menunjukkan negosiasi yang mengalami kegagalan. Jadi ada dua fenomena, yang mana satu artikel negosiasi yang menunjukkan kegagalan dan satu kasus menunjukkan negosiasi keberhasilan. Nah, jadi nanti dengan perbandingan kedua artikel ini saya ingin menunjukkan bagaimana hasil negosiasi ruang bisa berbeda tergantung pada situasi dan siapa atau aktor yang terlibat. Baik, selanjutnya kita akan mengupas kedua fenomena artikel tadi. Jadi kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi pada artikel ini atau pada fenomena ini. Oke, di sini kita lihat pada kasus Bangka Belitung itu terjadinya perebutan akses ruang laut antara masyarakat nelayan, swasta atau penambang timah dan pemerintah. Itu kasus Bangka Belitung. Kemudian dari kasus Papua itu terjadi konflik antara masyarakat Papua dan pemerintah terkait hak atas tanah dan sumber daya alam. Selain itu, tuntutan kemerdekaan dan eksploitasi sumber daya juga menjadi pemicu utama konflik. Selain itu, otonomi khusus sebagai bentuk negosiasi dari pemerintah. Itu yang terjadi dari fenomena kedua artikel tersebut. Selanjutnya, lalu kita lihat siapa yang terlibat dalam negosiasi ruang pada kedua artikel tersebut. Yang pertama pada fenomena di Bangka Belitung, itu yang terlibat itu antara lain pemerintah sebagai penyusun kebijakan RZWP3K, kemudian masyarakat nelayan, kemudian swasta atau perusahaan timah, kemudian aktivis lingkungan yang advokasi perlindungan ekologi laut. Nah, pada fenomena di Papua,
Yang terlibat itu antara lain pemerintah Indonesia yang menawarkan otonomi khusus, kemudian masyarakat Papua tentunya, kemudian kelompok separatis OPM, kemudian yang terakhir adalah perusahaan asing atau Freeport. Itulah beberapa yang terlibat dalam negosiasi ruang pada fenomena kedua artikel tersebut. Oke, setelah kita mengetahui siapa yang terlibat, kemudian kita kupas mengapa negosiasi itu terjadi, mengapa negosiasi itu bisa terjadi pada kedua fenomena tersebut. Yang pertama, kita lihat dari fenomena Bangka Belitung, yang dimana terjadinya perebutan akses dan klaim atas ruang laut. Laut artinya berbagai aktor termasuk pemerintah, perusahaan tambang, nelayan, dan pariwisata bersaing memanfaatkan ruang laut sehingga negosiasi itu diperlukan untuk menengahi kepentingan tersebut. Nah, yang kedua ada ketidakpastian regulasi dan tarik ulur kepentingan. Penyusun RZWP3K itu menjadi ajang kontestasi karena zonasi yang diusulkan itu dapat menguntungkan atau merugikan pihak tertentu, sehingga memerlukan negosiasi antar aktor. Oke, selanjutnya di sini ada dampak ekonomi dan lingkungan. Maksudnya itu tembang timah itu meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah, tetapi merusak ekosistem laut yang penting bagi nelayan dan pariwisata, sehingga negosiasi juga dibutuhkan untuk menyeimbangkan eksploitasi dan konservasi. Kemudian yang terakhir ada konflik horizontal dan vertikal, artinya masyarakat terpecah menjadi pro dan kontra tambang, sementara pemerintah menghadapi dilema kebijakan. Nah, negosiasi juga menjadi solusi untuk mengurangi ketegangan dan mencapai kompromi atau kesepakatan. Hal-hal itulah yang menjadi penyebab mengapa negosiasi ini bisa terjadi. Oke, kemudian yang terakhir adalah bagaimana dampak negosiasi ruang itu terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi di sini setelah saya analisis pada kedua fenomena tersebut, itu pada fenomena pertama kasus di Kepulauan Bangka Belitung, negosiasi yang menunjukkan keberhasilan itu untuk masyarakat dampaknya adalah masyarakat nelayan itu mendapatkan wilayah tangkap yang lebih jelas. Itu yang pertama. Kemudian perusahaan dapat tetap beroperasi dalam zona yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, itu pemerintah mendapat peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Itu dampak bagi masyarakat. Lalu dampak bagi lingkungannya apa? Nah, dampak bagi lingkungannya itu regulasi yang ada itu tentunya membantu mengurangi eksploitasi laut yang tidak terkendali. Selain itu, keberlanjutan ekologi lebih diperhatikan dalam kebijakan. Itu dampak dari fenomena pada kasus Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian kita lihat dari fenomena di Papua yang menunjukkan kegagalan negosiasi. Lalu apa dampaknya? Nah, dampak bagi masyarakat itu salah satunya ketidakpuasan masyarakat Papua tetap tinggi. Yang pertama, kemudian meningkatnya ketegangan sosial dan politik. Sedangkan untuk lingkungan atau dampak terhadap lingkungan itu terjadinya eksploitasi sumber daya alam tetap berlanjut, kemudian kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan deforestasi. Itu dampak dari negosiasi ruang terhadap masyarakat dan lingkungan, baik yang berhasil maupun negosiasi yang mengalami atau menunjukkan kegagalan. Oke, selanjutnya di sini terdapat peta lokasi tambang dan bentuk timah sebagai pemicu konflik seperti yang teman-teman lihat di sini. Ada peta dan ada contoh timah atau bentuk timah yang menjadi perebutan. Jadi pada slide ini itu terdapat gambar yang menunjukkan lokasi pertambangan timah di Bangka Belitung serta bentuk timah yang diperebutkan. Nah, timah ini menjadi sumber daya utama yang menjadi pemicu konflik antara berbagai pihak seperti perusahaan tambang, masyarakat lokal, dan pemerintah. Konflik ini juga muncul karena pertambangan timah tidak hanya berdampak pada ekonomi tetapi juga lingkungan dan sektor lainnya seperti perikanan serta pariwisata. Oleh karena itu, negosiasi itu sangat diperlukan untuk mencari solusi dalam mengelola ruang dan sumber daya agar kepentingan semua pihak itu bisa dipertimbangkan.
Baik, itu penjelasan dari saya tentang kedua artikel tadi, yang dimana kita sudah menjelaskan atau mengupas tentang bagaimana fenomenanya, terus mengapa bisa terjadi negosiasi ruang, siapa yang terlibat, terus bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, itu sudah kita jelaskan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kontestasi dan negosiasi ruang itu terjadi ketika berbagai pihak dengan kepentingan berbeda itu berusaha mengklaim atau mempertahankan wilayah tertentu. Nah, pada kasus yang pertama atau artikel pertama di Kepulauan Bangka Belitung itu menunjukkan negosiasi yang berhasil menghasilkan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan nelayan, pemerintah, dan swasta dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Sementara itu pada fenomena kedua itu mencerminkan kegagalan negosiasi yang dimana ketegangan sosial dan eksploitasi sumber daya itu terus berlanjut akibat perbedaan kepentingan yang tidak terselesaikan. Nah, keberhasilan negosiasi itu sangat bergantung pada keseimbangan kepentingan, strategi komunikasi, serta komitmen terhadap solusi yang menguntungkan semua pihak. Baik, mungkin itu Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang tugas ketiga ini, yaitu tentang kontestasi ruang dan negosiasi ruang. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.